Ini apa bedanya sama proyek deradikalisasi? Orang-orang yang dulunya laki-laki merasa perempuan, boleh nggak ikut olahraga cabang perempuan? Oh, udah mulai naik. Nah itu Pak. Satu oktav. Satu oktav. Iya. Yang membela perempuan dari ekspansi kaum transgender ini adalah J.K. Rowling. Oh, J.K. Rowling Harry Potter. Harry Potter. Jadi saya mengatakan bahwa Saya memahami, tapi saya juga mengatakan bahwa salah satu sebab kemenangan Trump di Amerika salah satunya adalah karena isu ini. Politik keresahan ini. Politik. Nah, kita masuk ke wokeism nih. Harvard melarang Trump melarang mahasiswa asing. Ini gimana? Gus Ulil, ini diskriminatif apa ini konservatif yang terbuka? Gini, apa istilahnya? konservatif yang terbuka. Iya, konservatif yang terbuka. Ya? Jadi konservatif. enlightened konservatism. Enlightened konservatism. Ini watak konservatif yang mencerahkan atau menggelapkan lagi? Ini udah kayak abad pertengahan lagi nih kelakuannya kan? Ini ya, saya sendiri termasuk orang yang sedih dengan kebijakan Trump itu. Tapi gini, saya mengerti. Saya paham. Good point. Good point. Saya paham. Kenapa, Ri? Saya paham, Ri. Karena begini, memang harus jujur kita akui ya, dalam beberapa dekade terakhir ini, itu perguruan tinggi di Barat yang utama, terutama yang Ivy League gitu ya, Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Brown, itu ada 5 atau 6 perguruan tinggi papan atas, Cornell ya. Ini perguruan tinggi papan atas di Amerika ini, itu di dalam mungkin 30-40 tahun terakhir, terutama 20 tahun terakhir yang paling kelihatan sekali, menjadi tempat persemaian ideologi yang disebut dengan wokeism itu. Nah, orang-orang konservatif di Amerika jengkel sekali dengan ini itu. Ini nggak bisa diatasi kalau nggak dipotong pembiayaan dari federal budget. Hulunya dipotong. Jadi karena mereka merasa ideologi perguruan tinggi ini bagi mereka sudah tidak mengajarkan sains, tapi propaganda. Ideologi sudah. Udah jadi doktriner. Jadi mereka ini sudah bukan lagi tempat untuk mendidik, tapi untuk mengindoktrinasi orang-orang. Apalagi ditambah dengan isu Palestina yang terakhir ini ya. Jadi ini campur aduk lah. Tapi kalau saya memahami asal usulnya, ini kemarahan sebagian dari masyarakat Amerika yang pendukung Trump. MAGA itu, ya. Make America Great Again. Make America Great Again ini, itu mereka jengkel sekali. Ini perguruan tinggi, anak-anak kami kalau kita kirim ke perguruan tinggi, diindoktrinasi sama mereka semua ini. Anak kami yang semula konservatif ketika di sana jadi liberal. Jadi jengkel sekali kan. Lu kenapa nggak membolehkan mereka untuk jadi dirinya sendiri? Makanya orang-orang konservatif di Amerika ini jengkel sekali. Sampai ini ada penulis Amerika yang terkenal sih enggak tapi lumayan, namanya Rod Dreher. Mungkin kalau sebagian orang tahu tentang nama ini, saya menyebut ini pasti akan cringe, akan jijik gitu ya. Rod Dreher ini salah satu penulis konservatif Amerika yang terkenal. Dia nulis buku yang intinya begini. Orang Kristen di Amerika sekarang ini sudah terasing di negerinya sendiri. Ini narasinya udah sama kayak anti-asing ini nih kan. Persis. Sama banget nih. Ultranasionalis kayak gini. Nasionalisme. Makanya sekarang ada yang disebut dengan Christian nationalism kan. Hitler awalnya juga dari sini. Ras Arya paling unggul itu juga. Nah, jadi ini Rod Dreher mengatakan bahwa bangsa negara Amerika ini dibangun oleh orang Kristen. Tapi belakangan kami terasing di negeri saya sendiri. Pendidikan kami dikuasai oleh orang-orang liberal. Orang kiri maksudnya ya, orang progresif. Pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan dikuasai mereka. Begitu ada lembaga bantuan asing, mereka
menyalurkan dana-dana asing itu kepada lembaga-lembaga mereka sendiri. Ya, dan memperkuat ini memperkuat ideologi mereka. Oh, iya. Jadi orang-orang konservatif ini berkesimpulan, ini tidak bisa dipatahkan kalau tidak dipotong di akarnya. Dan itu dilakukan Trump. Dilakukan oleh Trump ini. Dan Trump tidak punya nothing to lose, nggak punya apapun yang dipertaruhkan karena dia sudah kedua ini kan, kedua, dia nggak mungkin lagi nyalon lagi. Udah di gaspol ini. Gaspol. Tapi memang ya dampaknya luar biasa. Ada berapa ribu, 7.000 ya mahasiswa asing sekarang yang terancam di Harvard. Ngeri banget. Termasuk Ini semua kampus apa Harvard doang ya? yang jadi sasaran Harvard. Iya. Karena Iya, ini efek domino ini, Ri. Gus, ini apa bedanya sama proyek deradikalisasi di Indonesia. BNPT ini kan dulu kan kita pernah dengar isu zaman-zaman rejim sebelumnya lah. Ya. Ada isu kampus radikalisme di kampus radikal. Bang Denny Siregar suka bikin dakwah Taliban di kampus kan. Ini kan mirip-mirip aja nih Gus. bahwa kita sudah dikuasai oleh mereka. Iya. Nah, gitu kan ketakutannya sama kan. Ya, kira-kira sama Energi dari negara ternyata untuk mengembangbiakan mereka di dalam gitu. Untuk kan. menghidupi musuh-musuh politik negara katanya kan. Gitu. Dan itu semua disubsidi negara. Iya. Betul. Ya kira-kira hampir mirip meskipun konteksnya beda ya. Iya, tapi nuansa sama. Nuansa sama. Jadi sekarang ini terjadi di Amerika terjadi ya semacam dewokifikasi. Termasuk untuk ini bukan hanya soal woke dan kaitannya dengan konservatisme kali ya Gus ya. Mungkin karena salah satu ya Trump juga menilai mungkin karena mahasiswa asing yang banyak berguru dan bersekolah di kampus-kampus di Amerika, akhirnya mereka balik ke negaranya, membangun negaranya untuk mengalahkan Amerika gitu kan. Itu masih mending. Sehingga mereka Kalau mereka habis itu kerja di Amerika ngambil pekerjaan orang Amerika lagi. itu lagi ya tambah lagi kan. Iya. Itu yang lebih ngeri itu sebenarnya. Iya. Jadi ini campur aduk ya, ada isu pekerjaan, Jadi sentimen anti asingnya kuat. ada gitu ya. isu tentang perusahaan-perusahaan Amerika yang pindah ke negara asing. Tuh. Ada isu tentang wokeism, ya macam-macam. Tapi intinya begini menurut saya. Saya sih, ya tentu saja saya sedih dengan perkembangan di Harvard ya. Tapi Saya mengerti. saya paham, mengerti karena terus terang memang gejala wokeisme dalam 10 tahun terakhir itu memang ya kebablasan. Nah, Jadi ada pewajaran lah ya. ada rebalancing lah. Ini ibarat roda mobil gitu perlu dispuring, Pak. Di balancing itu. Karena sudah mulai ini. Ya, karena udah keterlaluan. Nggak seimbang. Betul. Ya namanya alam begitulah. Saya sih paham ada aksi dan reaksi. Ini semua nggak mungkin terjadi kalau tidak kalangan-kalangan woke dan kiri dan liberal di Amerika. Gus. Tidak kemarin ugal-ugalan. Nah, tapi cara persuasi dengan pelan-pelan itu nggak cukup waktu tuh. Makanya harus radikal Sembelih. Ini kan sembelih nih. Iya kan Gus? Kalau kan harusnya kita bertaruh. Nggak, tapi kamu pakai rumus apologetik tadi. Kalau di Jawa itu ini konteksnya orang yang nggak tahu budi, Bos. Iya. Podo karo kewan. Bisa disebut. Iya. Harusnya kan kelompok konservatif di kampus-kampus ini yang semakin terdesak juga pakai rumus apologetik. Kita pelajari kekurangan woke ini kan. Ya ini kekurangannya. Iya. Justru ini setelah dipelajari kayaknya harus kita. Dan mumpung mereka punya kekuasaan politik ya. Iya, kayak Pol Pot ini kan caranya bikin ya ambisinya dulu semua kita bikin yang baru kan. Nih kan. Sekarang ini kan ada satu bidang kajian dalam ilmu sosial sekarang ini ya. Itu kan ada namanya the politic of grievances ya. Politik mengenai keresahan orang-orang. Orang-orang yang merasa terpinggirkan oleh sistem, oleh struktur, oleh perkembangan sosial dan segala macam, mereka jengkel. Jadi grievance itu, definisi grievance itu adalah orang yang jengkel dengan keadaan tapi tidak berdaya, Pak. Nah, mereka ini butuh juru bicara. Juru bicaranya adalah kalangan politisi populis. Karena mereka tidak terlatih untuk berdebat. Berdebat. Seperti dulu
ulama-ulama Islam yang nggak bisa berdebat ini kan? Karena orang-orang konservatif ini umumnya mereka kan tidak secanggih kalangan woke ini, yang pendidikannya di perguruan tinggi Ivy League, bacaannya santri-santri lah, bacaannya Judith Butler, bacaannya Homi Bhabha, aduh. Anda kalau Gayatri Spivak, aduh rumit sekali kan. Subaltern. Nggak sampai nih kita kan. Ken subaltern. Nah jadi mereka jengkel sekali, mau balas nggak bisa. Orang sakit hati mau balas nggak bisa. Iya, agak mirip dengan cerita Gus Ulil tadi kan. Ulama-ulama ini nggak bisa menghadapi tapi kan missionary. Ulama-ulama ini kemudian belajar. Iya, pada akhirnya belajar. Kalau ini pakai cara lain. Politik. Pakai betul. cara politik ini. Wah, udah karena mereka punya Tebas. kekuasaan, tebas semua. Teng. Ya, memang cara untuk merebalancingnya, menyeimbangkan keadaan ini memang ya agak drastis ya. Dan Anda bukan hanya drastis sekali. Saya memahami itu. Nah, itu. Anda bisa memahami dan mencoba mengerti kenapa jalur jalan ini yang dipakai. Iya, karena kemarin juga kebablasan. Nah, menurut saya, ini dugaan saya ya, publik Indonesia mungkin agak kurang mengerti konteksnya. Ya, Mereka hanya heran, ini kenapa Trump segila ini menghancurkan Harvard? Kemarin ya, Coach Justin nanya di grup kan, lu baca nggak? Iya. Gue ngomong, jawaban gue persis kayak Gus Ulil. Memang lu kecerdasan lu nggak mendalami cara pikir Gus Ulil. Ini Gus Ulil pasti akan jawab kayak begini nih. Iya. Saya memahami. Karena memang sudah keterlaluan. Kebablasan gitu kan maksudnya. Kebablasannya ini batasnya apa? Ah, itu yang kita bagus tuh. mau tanya nih. Jangan-jangan perasaan kita kalau aja. Soal menguasai lumbung, beneran Pak? Tidak meyakinkan. Nggak, kan Gus Ulil pernah kuliah pernah di sana di Harvard. Justru karena beliau udah pernah di situ. Nah, makanya kasih cerita kita dulu menguasai lumbungnya misalnya. Jadi gini, kasih gambaran. Kalau kita belajar di perguruan tinggi di Amerika, terutama di jurusan-jurusan humanities, ilmu-ilmu humaniora, kemanusiaan ya. Antropologi, sastra, sosiologi, kemudian political science, cultural studies, kayak gitulah. Sastra itu dominasi cara pandang yang wokeism ini kuat sekali, sangat mendalam sekali. Teori-teorinya Homi Bhabha lah, termasuk Judith Butler, kemudian Gayatri Spivak, Michel Foucault, Jacques Derrida. Waduh, itu luar biasa pengaruh. Yang disebut dengan postmodernisme itu loh. Itu kuat sekali. Dan postmodernisme ini memang saya dulu mencintai banget postmodernisme. Ada temennya Tommy Awi. Safari postmodern. Yang iklannya di Kompas, Safari postmodernism, sebelahnya Safari Ramadan di Harmoko kan. Safari Harmoko. Oh gitu. Safari Ramadan di Harmoko, sebelahnya Safari postmodernism. Ada di Kompas. Gila. Itu afirmasinya Kompas. Tokoh postmodernya memang Tommy Awi, Tommy F. Awi. Iya. Tommy fucking Awi. Itu di tit nggak? Nggak usah. Dia menyebut. Dia kan posmo. Kan boleh kencing di sini kan, Prof? Kan posmo. Kurang ajar lu. Jadi itu pengaruhnya luas sekali. Jadi di dalam studi-studi ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora, pengaruh wokeism ini besar. Yang kedua, pengaruh yang besar adalah dalam bidang studi-studi gender studies. Atau women studies lah. Itu juga kuat sekali. Nggak, seperti apa kuatnya itu, Gus? Ya, kita butuh deskripsi. Deskripsinya begini. Gus Ulil kan pernah dalam Belantika itu. Jadi kan kalau di sini kampus-kampus yang dibilang Denny Siregar agak udah radikal atau Taliban, kita tahu. Misalnya yang semuanya dibanding ya, dipisah duduk perempuan laki-laki sampai gitu-gitu kan saya iya kan kelihatan gitu. Secara simbolik kelihatan ya, nah, kalau Taliban salah satu triggernya sekarang ini adalah isu tentang transgenderisme.
Jadi transgender, tapi ini bicara bisa panjang ya. Tapi singkatnya begini. Panjangin aja Gus. Durasi ini paten kan. Jadi transgenderisme itu satu tren. Ini tren Woke juga tuh. Bagian dari wokeism ya. Jadi sekarang ini itu terutama ketika pemerintahan Biden kemarin itu ada tren yang luar biasa, yaitu tren mengenai kontroversi soal gender netral. Enggak, tentang pronoun, kata ganti. Jadi Anda kalau lihat Twitter kira-kira 5-6 tahun yang lalu, itu seringkali kita lihat akun Twitter yang barat ya di Amerika, seringkali itu di belakangnya keterangan she garis miring her atau he garis miring him. Kalau ada akun Twitter yang seperti itu, artinya itu most likely kemungkinan besar dia adalah orang yang kalau tidak transgender sendiri, dia simpati dengan transgender. Intinya adalah transgender itu adalah orang yang secara biologis itu laki-laki, tapi dia merasa perempuan. Atau dia perempuan merasa laki-laki. Maka disebut dengan transgender. Gender yang melintasi ya. Jadi dia secara fisik, secara seks dia adalah laki-laki, tapi gendernya dia merasa perempuan. Atau sebaliknya. Nah, ini mungkin tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah kemudian perkembangan berikutnya adalah, dan ini kontroversial sekali, orang-orang yang dulunya laki-laki merasa perempuan, boleh nggak ikut olahraga cabang perempuan? Udah mulai naik. Nah itu Pak. Satu oktav. Iya. Tadinya kan persoalan toilet. Mau toilet yang mana? Gitu kan. Kata konservatifnya, ngelunjak. Jadi ngerti kita cara suasana hati konservatif ini kan. Ada kasus yang dan itu serempak banyak. Itu banyak. Ada kontroversi yang besar sekali kira-kira 3 tahun yang lalu. Ada seorang mahasiswa UPenn, tempatnya kakak Sahal ini, UPenn, Universitas Pennsylvania. Ada seorang mahasiswa laki-laki, namanya, dia kemudian merasa sebagai perempuan. Ketika perempuan dia berubah nama menjadi Lia Thomas. Dia nama perempuannya. Ketika laki-laki, nama laki-lakinya saya lupa, tapi Thomas ya. Awalnya saya agak lupa. Nah, dia adalah atlet perenang kampus. Laki. Ketika dia menjadi atlet perenang laki-laki ini, prestasinya mediocre. Enggak terlalu menonjol lah. Dalam ranking dunia itu nomor 400 atau sekian gitu. Begitu dia merasa jadi perempuan, terus dia diizinkan masuk dalam cabang renang perempuan. Nomor 1 juara, Pak. Fisiknya laki-laki? Fisiknya laki-laki. Sorry, izin. Secara medik, secara kedokteran dia mengganti kelaminnya apa? Dia nggak mengganti kelamin. Cuma dia melakukan hormon treatment. Hormon treatment. Jadi nggak bisa diindrakan lah ya. Jadi ketika orang itu merasa softwarenya, dia mengubah softwarenya ini ya. Persis. Jadi ketika dia merasa sebagai perempuan, dia kemudian, dan kita juga nggak bisa ngecek dia ini merasa sebagai perempuan ini beneran atau karena pengen menang aja di pengen lifestyle. Karena memang ada lifestyle baru yang seperti dipromosikan melalui TikTok, melalui berbagai platform ya. Ada kekerenan tersendiri. Kekerenan. Jadi orang kalau menjadi transgender dalam beberapa tahun terakhir itu merasa kayak edgy. Nah, jadi kemudian orang-orang terdorong untuk menjadi transgender ini. Nah, ketika karena faktor sosial media juga. Salah satunya iya. Nah, ketika orang ini merasakan dia sebagai gender yang berbeda ini, laki-laki merasa perempuan atau perempuan merasa laki-laki, dia biasanya melakukan hormon treatment. Dia minum obat untuk mengubah karakter fisik. Jadi kalau Anda laki-laki melakukan hormon treatment, suara Anda akan lebih feminin. Kemudian akan muncul payudara. Kemudian rambut di tubuh kita mulai berkurang. Dan secara fisik Anda kelihatan perempuan memang. Tapi level testosteron Anda masih tinggi. Sehingga secara fisik Anda kalau ikut cabang perempuan, Anda lebih diuntungkan. Lebih paten. Dan ini terjadi di renang.
angkat besi, lari, anggar, kemudian macam-macam. Nah akhirnya kan orang konservatif jengkel kan ini gimana? Aturannya kayaknya kayak gini. Ini Gus, ini Koni Pusat terus dengerin apa Menpora nih kan. Kata orang konservatif kan, kayaknya aturannya nggak gini kemarin. Ini kawan kok bisa main? Kawan nih bisa main nih kawan nih. Dia yang salah gua apa sih? Gini loh, mungkin kalau lo berekspresi di sosmed, di kehidupan nyata ya, atau ikut lomba debat apa ilmiah gitu ya, kir gitu ya. Oke lah. Itu oke lah. Ini olahraga. Campur. Ini baru tahu nih gua sih. Yang paling Dan itu serempak banyak makin banyak masif. sekali sampai Dalam terakhir durasi waktu yang tidak lama. terakhir ini ada kasus anggar. Jadi ada anggar, belum lama sekitar sebulan yang lalu, atlet Amerika ini. Jadi ada pertandingan anggar, ada atlet yang laki-laki berubah jadi perempuan, ikut dalam anggar cabang perempuan. Berarti kawan menang. Kawan ini menang. Pasti menang lah. Nah, kemudian kan ini kan penyisihan perempat final, semifinal, final. Nah, dalam salah satu babak ini, kemudian dia melawan salah satu atlet anggar perempuan beneran. Nah, atlet perempuan lawannya ini menolak bertanding. Walk out. Kemudian dia dibully. disangsi oleh organisasi anggar Amerika Karena tidak mau bertanding. tidak menghargai respect equality segala macam ya. Dan dia menolak bertanding, dia dikasih kartu merah, red flag. Jadi kayak quote unquote kalau di bola ada lu teriak rasis, lu Iya. dapat kartu Di-cancel, merah kayak gitu. Cancel. Nah, Misalnya kayak kita lapangan bola nih, Iya. tiba-tiba lu lihat lawan lu ada kulit hitam, lu nggak mau main, Iya. ya kan? Kan lu nggak respect Equality. kan gitu nah, jatuhnya betul, kan? ya. Makanya dia Tapi kan ini kan beda kasus ini, lawannya laki. Kata si pemain anggar yang perempuan ya, kan aneh nggak punya testosteron kawan. jadi dia menolak, saya nggak mau bertanding, dan dia mengatakan terus terang di depan lawannya ini, saya tidak mau melawan laki-laki. Karena gitu. Karena laki-laki. Saya nggak mau. Terus dia menolak dia sebagai laki-laki. Iya. Si lawannya ini. Iya, saya mundur. Enggak, lawannya ini apa pembelaannya? Saya bukan laki-laki. Loh, enggak. Saya perempuan. Saya memang sudah perempuan sekarang. Anda harus melawan saya. Lawannya nggak mau karena Anda laki-laki. Nah, ketika itulah wasit Berunding. intervensi, terus kemudian dia dikasih kartu merah. Yang salah malah yang perempuannya. Perempuan ini. Yang salah dia karena dia menolak bertanding. Karena wasit pun udah Kontroversi. masuk dalam equality. Ini sudah di era Trump ini. Iya. Bayangkan, jadi suasana Ini publik. kan efeknya Betul. di era Trump. Nah, jadi suasana publik sekarang ini kan kayak seperti backlash ya, melawan transgenderisme ini. Tiba-tiba masih ada orang yang mempraktekkan hal ini. Jadi akhirnya kontroversi, dan kemudian kayaknya berkat tekanan publik yang luar biasa, akhirnya keputusan dia dikasih kartu merah ini dicabut. Oh, pendukung Trump Marah. Melakukan pressure Pembelaan. luar biasa. Nah, di termasuk cabang anggar. Cabang anggar. Gus, ini kan kelompok konservatif kan marah. Sehingga kartu merahnya Cabut. dievaluasi dicabut. Ya. Jadi tunggu dulu, Iya. itu akhirnya yang juara siapa jadinya? Saya nggak tahu. Jangan lupa dia lupa update hasil akhirnya, Bos. Karena itu nggak sampai akhir final. Itu sebelum final itu. Oh, Sebelum saya kira final. jadi anggar Pancasila juga kan. Dua-duanya Dulu tuh ada Gus. sepak bola Pancasila kan. Dua-duanya menang nih, gimana kompetisi? daripada kelahi. Anggar Pancasila. Musyawarah mufakat. Repot lah. Ya, Terus tapi yang gue penasaran Gus. Kelompok feminis gimana kelompok feminis yang makin bold, yang juga bagian dari semesta woke Ini menarik dalam nih. melihat case ini. Dit, ini bisa jadi tema terpisah lagi ini. Tema dipisahin dipisahin semua. Nanti lupa lagi pas ini lagi Iya. konteks. Lu catat ya yang lupa itu ya. Pertama apa tadi? Nggak, dia lupa.
Enggak, bukan. Lu catat nanti, gue juga lupa tadi apa Ya, ada tadi, ini tema terpisah. Nanti terpisah. Jangan. Kita punya waktu banyak. Soal transgender. Soal transgender sama Iya, pendidikan. Iya. soal Jadi gini, feminis. Kalangan feminis sendiri terpecah dua, Pak. Polarisasi juga. Sementara feminis ini bagian dari semesta woke ini kan. Bagian dari wokeisme ini, sebagian besar kalangan feminis mendukung kalangan transgender. Karena bagi mereka ya ini bagian dari keadilan. Ya. Siapapun harus dihargai. Ini kan bagian dari ideologi inklusif ya. Dan equality tadi Namanya bukan equality, Pak. Equity. Beda Beda itu. equality lagi. Equity, kalau equality itu liberal. Liberal dalam pengertian libertarian. Tapi kalau equity ini lebih progresif, lebih kiri. Oke. Nah, jadi equity. Jadi inklusif, equity. Nah, tapi kalangan feminis sebagian juga terpecah. Sebagian meskipun tidak dominan ini, kalangan feminis ada yang keberatan dengan perkembangan transgenderisme ini. Yang sudah masuk ke lini-lini olahraga. Betul. Nah, terus agak mengubah peta ini kan. Nah, salah satu juru bicara kaum feminis yang membela perempuan dari ekspansi kaum transgender ini adalah J.K. Rowling. J.K. Rowling Harry Potter. Wah. Dia terkenal sebagai seorang feminis. Jadi dia sekarang mendirikan satu yayasan karena dia punya duit besar ya. Mendirikan yayasan membantu perempuan-perempuan yang mengalami diskriminasi karena kasus transgender. Spesifik. Karena ada berarti udah banyak nih. Iya, karena serentak nih. Karena media sosial juga kan, jadi orang merasa keren tadi kan Gus. Jadi gini, beberapa kasus yang terjadi di Barat itu juga absurd ya. Saking dominannya gender ideologi terutama yang transgender ini. Di beberapa kalangan di Barat, kalau Anda menolak transgenderisme, Anda dianggap transfobia. Langsung di cancel. Ada seorang perempuan di London itu yang kerja di sebuah NGO hanya karena dia mengatakan bahwa seks itu adalah hanya dua, laki-laki dan perempuan. Itu siapa itu ngomong? Ada seorang perempuan dari London, saya lupa namanya. Dia menulis bahwa sex is biological. Gender is culture. Gender is cultural, tapi sex is biological. Sekarang ini kita mengatakan sex is biological itu bermasalah. Oh, nggak boleh lagi? Nggak boleh lagi. Berarti salah semua buku pelajaran gender saya Arif Budiman dulu sudah nggak relevan sekarang. Iya, itu maksudnya. Kita kan baca itu dulu. Betul. Kan? Dulu Arif Budiman membedakan antara sex and gender. Seks biologis, gender adalah constructed. Social construction, gitu kan? Itu udah nggak relevan lagi, Gus. Nggak relevan lagi bagi mereka ini. Sekarang seks pun itu juga harus non-binary, fluid. Seks pun fluid, tidak hanya gender. Berarti udah percuma aja saya dapat A dulu nih. Social gender and equality nih kan. Cuma karena masih Arif Budiman, Iya, dulu kan ini pelajarannya nih. Gue dapat A loh gue aja. Pembagian ini bukan kerja. Ini disclaimer lagi daripada anak cancel. Kita bukan berarti mendiskriminasi atau nggak setuju dengan transgender itu monggo aja. Cuma ini fenomena sosialnya lagi kayak gitu kan, ada perdebatan saya menjelaskan keadaan di Amerika dan di Barat. Yang membuat resah kaum konservatif. Konteksnya itu. Ya akhirnya membuat pucuk Harvard ini disikat ini tadi kan. Tebas aja Dinda. Makanya kan gini kan. Digulutin ini ya. Gelundung. Jadi kembali ke tadi kisah ada seorang perempuan di London, dia nge-tweet sex is biological. Perempuan ini juga seorang feminis. Dia feminis, tapi dia nge-tweet bahwa sex is biological. Langsung dia dipecat dari pekerjaannya, kehilangan pekerjaan. Itu padahal Arif Budiman ngomong itu dulu. Untung di kita belum sampai itu. Kurang kiri apa Arif Budiman? Arif Budiman Harvard loh. Iya, dan kurang kiri apa? Nulis disertasi soal Allende dulu kan. Betul. Nah, dia dipecat dari pekerjaannya, kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan, menang.
menang, dan dibolehkan haknya, tapi dia nggak mau kembali kerja ke kantornya itu. Iya. Tapi ini kasus menarik. Jadi betapa kalangan transgender ini cukup kuat sekali pengaruhnya di berbagai sektor kehidupan di Barat. Ini yang menimbulkan reaksi balik. Jadi saya mengatakan bahwa saya memahami, tapi saya juga mengatakan bahwa salah satu sebab kemenangan Trump di Amerika salah satunya adalah karena isu ini. Politik keresahan ini. Politik grievance. Grievance. Politics of grievance. Dan menurut Anda memang udah hampir di titik puncak ini sehingga. Jadi sudah ke Barat orang marah sudah sampai ke leher ya, dagu begini. ya. Iya. Air udah sini air sini. Ditebas kan? Udah tebas. Sudah tebas. Gak bisa. Gak bisa. Iya. Gak bisa tuh persuasi itu gak bisa ya. Lama ini bakar ban. Kayak cerita Kadabanil gimana di retret menteri di Magelang. Ini lama ini persuasi ini abuleke ini. Anak-anak sudah bakar ban. Jadi ada materi persuasi politik. Iya, ya. persuasi. Gak ada persuasi. Anak-anak udah bakar ban. Gak ngerti ya boleke. Berunding kata kan. Oh jadi udah sedalam itu infiltrasi. Ya, karena mereka selama ini diam menerima dan mereka merasa mengikuti. pasif nggak bisa apa-apa. Kan? Gus Ulil aja yang merasa orang liberal di Indonesia saat jengkel itu juga. agak merasakan. Saya ikut paham. Teman-teman yang tidak mengikuti perkembangan ini secara intens ya, saya bisa cerita lebih dalam lagi betapa meresahkannya isu ini bagi orang-orang tua. Opung Panda dan kawan-kawan. Pak Yusuf Wanandi, Bang Julpan ya kan. Apalah ini Pak kata Yusuf Wanandi kan. Gak jelas kau ini kata kan. Lu ini gak jelas, lu tipu-tipu perkibulan semua lu. Katanya kan. Gitu. Oh itu cerita Harvard ini ternyata. Dalam ini, ya kita lihat sajalah bagaimana perkembangan. Gus Ulil pun jadi wukis gara-gara kuliah dalam Harvard ini. Iya. Tapi ketika saya di sana, saya juga nggak merasa ada yang disebut dengan, ya saya bagian dari wokism itu kan. Saya tidak tahu bahwa ini wokism. Dan nggak merasa ini aneh, ini merasa kebenaran publiknya aja. Ini normal saja. Begitu saya melihat perdebatan Amerika belakangan, paham. Saya memahami. Saya jadi ngerti kenapa saya dikirimin saya dikirimin bom buku ini, kenapa saya jadi ngerti ini. Karena meresah. Kelompok konservatif meresah. Mau ngomong nggak bisa, mau apologetik nggak sampai. Mau berdebat sama Gus Ulil waktu itu kan masih digoblok-goblokin bosnya kan. Mau apologetik nggak bisa, Bos. Kirimlah bom kan. Ini langkah terakhirku deh. Kan? Itulah politik of grievances kan. Tapi saya memahami. Orang nggak bisa debat, tapi jengkel. Akhirnya harus cara kekerasan. Paham lah Gus Ulil kan alasan. Ada juga yang merasa bahwa sebenarnya kalau tak ladini debat ini aku bisa menang. Cuma kelamaan. Tebas aja dulu langsung. Tapi memang dalam demokrasi itu kan hak untuk bicara, hak untuk berpendapat itu kan suatu hal yang dilindungi kan. Tapi gini, kalau di Amerika kalangan konservatif yang canggih argumennya banyak. Menarik sekali. Jadi beberapa dosen-dosen di perguruan tinggi di Barat itu ada yang tidak suka dengan perkembangan wokism ini. Sama kayak di sini kan, Gus, ulama-ulama yang dulu yang debat mungkin juga dimusuhi pinter sama Gus Ulil ini kan juga canggih agitasinya. Cuma mereka ini kalah di dalam politik kampus. Politik kampusnya dikuasai oleh kalangan woke ini. Jadi misalnya pemilihan dekan. Kalau di sini beda, Bos. Termasuk rektor Harvard yang kemudian mundur terakhir ya, siapa namanya, perempuan yang berkulit hitam itu. Wah, itu jadi sasaran serangan kalangan konservatif. Karena dia ini juga memang dia profesor antropologi kalau tidak salah, bidang studinya adalah tentang African Studies. Humaniora juga tentang ketidakadilan bagi kalangan kulit hitam dan seterusnya. Nuansa sama lah perjuangannya ya. Iya.
Jadi dan akhirnya mundur ya. Tapi setelah mundur Harvard mengalami keadaan seperti sekarang ini dan ini ini luar biasa. Dan belum tahu akan seperti apa titik endingnya kan ini. Ini masih tertunda karena pengadilan intervensi kan. Jadi merestrain keputusannya Trump sehingga belum bisa dieksekusi keputusannya Trump. Ya. Tapi sampai berapa lama ini nggak dieksekusi? Tapi kan perdebatan uji publiknya terus berjalan terus ini. Ya, yang anti juga besar sekali. Yang pro sama Trump juga banyak dalam konteks ini. Dan mereka punya argumen yang menurut saya juga bisa dipahami. Inilah kekurangannya Trump dibanding Presiden Prabowo menurut gue, Ri. Presiden Trump ini diintervensi dengan pengadilan, ada uji publik yang terlalu lama gitu, ya oke lah bagian. Karena Presiden Trump nggak punya Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad. Kalau ada Prof Dasko mungkin cepet, semua kan, setuju. Harusnya kan itu kan Elon Musk itu fungsinya itu harusnya kan. Iya Dasko ya. Iya kayak Prof Dasko ya. Don Dasko itu sama kayak Elon Musk di Trump. Problem Trump sekarang ini tidak hanya dia tidak punya Profesor Dasko, tapi dia sendiri kebijakannya tidak didukung oleh kalangan Republikan di Kongres. Jadi Republikan di Kongres. Jadi kemarin itu kan Elon Musk melalui lembaganya Doge itu kan membuat banyak kebijakan, memotong efisiensi kan. Tapi itu kebijakan ini tidak bisa dieksekusi secara permanen karena tidak dikodifikasi oleh Kongres. Karena itu butuh otorisasi dari pihak Kongres. Justru itu benar Budi Gus. Benar Budi. Kalau ada Profesor Dasko, Kongres tegak lurus. Nah, Kongresnya sendiri yang Republikan, sama liberal-liberal pun tegak lurus. Kalau Profesor Dasko di Kongres Amerika di Capitol Hill, yang Republikan, liberal, konservatif, independen, semua di transgender, semua tegak lurus. Ini kekurangannya. Ini bahkan Mas dibanding Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ini bahkan partainya Trump sendiri tidak mendukung kebijakan Trump. Nah, itulah kelemahannya. Ini kelemahan. Dibanding Profesor Sufmi Dasko. Tapi ini poinnya si Budi ini Mas Bud ini menarik poinnya. Mas Bud. Ini pertama kali dipanggil gue Mas Bud ini. Dokter kandidat nih kan. Dokter kandidat nih kan. Dokter Budi Adiputro ini. Dokter yang bisa berobat. Ini menarik. Trump ini mungkin nggak punya political operator di sana gitu yang punya yang punya kemampuan untuk melakukan negosiasi politik di internalnya sendiri sehingga partainya sendiri nggak dukung kan aneh gitu. Lucu ya. Kalau Partai Demokrat menentang dan walk out padahal itu kan wajar. Gini kalau kita baca dalam literatur politik Amerika ada sebuah studi yang penting itu legislative behavior. Yaitu ada teorinya soal electoral connection tuh. Jadi salah satunya bahkan dulu waktu Trump yang pertama itu anggota-anggota Kongres yang dari liberal sekalipun kalau daerah pemilihannya itu punya kecenderungan suka kepada Trump, dia nggak akan berani against Trump secara frontal gitu. Apalagi Republikan lebih hilang lagi suaranya kan gitu. Betul ya. Ya kan artinya kan dia nggak punya operator yang bisa saya kira seperti Profesor Sufmi Dasko. Itulah kehebatannya. Profesor Dasko. Tipping pointnya perubahannya adalah karena Trump sekarang ini memang kebijakannya terlalu ekstrim. Sehingga orang Republikan sendiri itu kaget juga dan susah mendukung kebijakan dia. Dan mungkin bertentangan dengan aspirasi konstituen mereka. atau belum cek konstituen, belum di brief kan. Ini apalagi nih kawan. Karena tiap hari ada yang baru. Dan belum tahu konstituennya akan kaget juga apa enggak gitu kan. Salah satu perkembangan menarik dalam politik Amerika sekarang ini, sekitar sebulan terakhir ini, Elon Musk mulai fading. Mulai mundur dari layar depan. Dugaan sebagian orang adalah bahwa ternyata Elon Musk ini kontraproduktif. Bikin terlalu kontroversial. Apalagi sampai ada gerakan membakar Tesla segala macam kan. Bikin nggak jalan barang ini ya. Jadi politik Trump ini sudah radikal sekali, kebijakannya sudah ekstrim. Ditambah dengan Elon Musk yang juga ekstrim sekali, too much ya.
Kalau sudah too much ya nggak bisa. Dan memang terbukti dalam pemilihan Jaksa Agung. Jaksa Agung di di Wisconsin kira-kira 2 bulan yang lalu, calon dari Partai Republik kalah. Oh, dan inilah yang membuat Partai Republik sendiri mengevaluasi Trump sendiri. Di dalam. Tapi kan nggak bisa mengevaluasi udah kalau kata Gus Dur ini udah langkah the last dance kan? Iya, tapi kan memang nature-nya kekuasaan itu harus moderat harusnya. Ya, memang, tapi Trump kan kayaknya melawan kaidah itu. Iya, melawan algoritma itu seperti halnya Presiden Jokowi melawan bahwa setelah dia berkuasa elektabilitas turun ini kan. Kan itu sama-sama upaya melawan alam ini Gus. Iya, melawan alam bahwa politisi yang sudah pensiun harusnya soft landing atau hard landing. Ya, beliau tetap maunya mereka tetap mau mengudara kawan. Kawan lagi. Pak Jokowi. Kan memang kawan lu. Iya. Dr. Budi ini memang kawan. Gus. Apa yang membedakan? Kan Trump ini selalu merefer Presiden Reagan sebagai idola, panutan, dan soko gurunya. Waktu itu Reagan juga dalam konteks dibanding era Jimmy Carter kan juga melakukan perubahan-perubahan yang juga drastis sekali. Mengagetkan dan shock terapinya besar. Apa yang membedakan kedrastisannya Reagan dengan kedrastisannya Trump? Isu Reagan murni soal ekonomi, Pak. Oh iya. Kegilaannya di situ aja ya. Hanya ekonomi. Jadi small government. Dan ancamannya Reagan juga nggak ada dari Wookiees nggak ada. Macam ini. Itu nggak ada. Masalah budaya nggak ada. Nggak ada. Murni masalah ekonomi. Tax cut, kemudian small government, privatisasi kayak gitu-gitu lah. Trump ini kan maju karena populisme, suara umat ini kan Trump ini bisa sampai ke titik orang-orang ini kan. MAGA yang jengkel karena ada isu gender ideologi, masalah climate change, itu juga isu lain lagi itu. Dan apalagi gue baca berita di mana gitu Ria, bahwa ada penelitian terbaru di Antartika itu esnya menambah. Nambah sekarang. Artinya palsu itu padahal gitu kan. Padahal prediksinya Al Gore dulu tahun 2004. Udah bubar dunia ini kan. Kutub Utara. Unconvenient Truth. Unconvenient Truth. Itu menurut Al Gore tahun 2013 kalau tidak salah, itu Kutub Utara esnya akan meleleh total. Tuh, udah kelar dunia ini kan? Ya. Harusnya ya. Sampai sekarang tidak meleleh dan malah tambah banyak. Tambah banyak sekarang lapisan saljunya. Bener kan Gus, ada penelitian itu kan? Kata Trump gini, bener gua. Trump udah bener gua keluar dari Paris Agreement ini kan. Coba. Giliran nambah es baru percaya sains kawan kan. Tapi media kurang es nggak percaya dia kan. Tapi media mainstream nggak meliput itu. Jadi ini salah satu juga kritiknya kalangan konservatif. Jadi media mainstream itu juga alat propaganda. Iya. Bukan lagi menjalankan fungsi-fungsi jurnalisme yang kutub yang normal. Ya. Gus bentar ya, Gus sambil cari ya. Betul itu. Iya. Gus supaya iya maksudnya gue pengen sama benar. Memang level Dr. Budi agak beda emang. Harus cek langsung kan. Es kutub kan. Kita es doger aja pusing kan. Es puter gitu. Udah Dinda nih gue kebelet kencing nih. Oke Dinda. Terima kasih Gus. Jadi terima kasih. Subhanallah. Sampai jumpa lagi dah.